benar-benar luar biasa, karena hal-hal yang kita dengar itu biasanya kita mengartikan itu adalah negatif ya. Jadi overthinking itu banget luar biasa, makanya kita kadang sulit tidur, sering mimpi buruk, dan ada ketakutan-ketakutan sendiri yang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Deva dan Bunda. Semoga video-video aku selama ini bisa membantu teman-teman semua dan juga memberikan motivasi ya tentunya, karena aku juga pernah mengalami hal yang sama ya. Nah, aku itu udah share ya, banyak banget video-video yang aku udah share sesuai dengan pengalaman aku, dan juga tentunya menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Jadi aku itu dispepsia organik ya, karena aku ada radang lambung, ada anxiety juga, selain itu juga aku ada gastritis. Jadi beribu sensasi yang aku alami, bahkan boleh dibilang ya berjuta, karena semua sensasinya itu ada kita rasakan ya. Sakit pinggang ternyata ada hubungannya dengan asam lambung, sakit kepala, pusing, kelayangan, ternyata semuanya ada hubungannya. Nah, video-videonya tuh sudah ada, kalian bisa cek di video-video aku selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku, selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas terkait serangan panic attack ya. Jadi banyak ya kemarin itu yang nge-DM aku. Jadi mohon maaf aku nggak bisa cantumin di layar ya untuk nge-DM. Kemarin itu banyak yang nge-DM aku, Bun, pernah nggak sih ngalamin mimpi buruk pada saat berjuang melawan asam lambung GERD anxiety? Pernah, dan bahkan sering banget. Aku tuh sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Ini umum terjadi ya, dan pasti dialami oleh semua pejuang anxiety psikosomatis ya, pejuang asam lambung. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi aku itu kan anxiety-nya gara-gara aku tuh stres, faktor pikiran. Pikiran kita itu susah dikontrol ya, dan ternyata itu karena kalau pikiran kita udah susah dikontrol, itu nanti bakal ngaruh ke pencernaan kita, makanya dihubung-hubungkan dengan asam lambung ya. Nah, jadi hal yang aku lakukan itu adalah pada saat itu aku tuh orangnya dikit-dikit mikir. Dengar berita apa aja aku pikirin, apalagi kalau misalnya berita yang seram-seram, menyedihkan, ya itu aku bakalan pikirin aja. Oke ya, di pagi hari mungkin aku sibuk dengan aktivitas itu nggak bakalan kepikiran. Tapi kalau udah sore hari, udah nyampe di rumah, itu pikiran yang tadi ya, berita yang tadi aku dapat di kantor ataupun mungkin di mana ya aku berada mendengar berita itu nanti akan muncul di sore hari dan pada saat tidur. Dan itu biasanya aku kebawa mimpi. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita ini terjadi karena biasanya dari faktor stres, kemudian dari trauma ya, kemudian juga kita kekurangan tidur, kekurangan istirahat, itu semuanya ada hubungannya ya. Jadi ada gangguan panic attack ya, ada gangguan kecemasan. Nah, perlu nggak sih kita ke dokter psikolog atau ke psikiater? Kalau ini sih yang menyarankan, ini yang bisa memutuskan kita ke psikolog itu adalah dokter yang merawat kita. Pada saat itu aku sih alhamdulillahnya nggak disarankan ke psikiater, karena aku tuh selalu ruqyah diri aku sendiri ya. Kalau misalnya aku camkan di pikiran aku, kalau aku terus-terusan kayak gini, bisa stres, aku bisa gila, pokoknya nggak enak banget. Karena kalau misalnya nih, aku tuh kalau dapat telepon biasanya malam-malam dari kampung, aku tuh pikirannya udah aneh, aduh ada apa nih. Pokoknya kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi ya, kalian pasti ngalamin ini. Dan aku tuh seringnya mimpi buruk, sering banget. Nah kenapa? Karena kita itu pikirannya itu, overthinking itu berlebih. Jadi apa-apa dipikirin, apa-apa. Kalau misalnya nih, dengar berita duka, aduh ini kenapa ya, karena apa ya, kadang kita tuh suka kepo ya, dan penyebabnya apa, kadang langsung kita searching. Jadi hindari hal itu, jadi cuekin aja. Aku itu kalau misalnya saat ini terjadi ya, atau mungkin misalnya mendengar hal-hal yang tidak menyenangkan atau membuat aku panik, aku tuh nggak menghiraukan itu. Jadi kalau misalnya orang-orang cerita, ngobrol, bahas yang menyeramkan apa, aku tuh sibuk sendiri, cari kesibukan aku sendiri ya. Kadang aku nonton, kadang aku dengerin musik, kadang aku lihat TikTok, pokoknya YouTube yang membuat aku biar nggak pusing, nggak mikirin hal-hal yang aneh. Nah kemudian cara-cara yang harus kita lakukan adalah
Pertama itu adalah kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Apa nih yang menyebabkan aku cemas? Kalau aku kan karena pernah stres banget, pernah kayak frustasi gitu. Aku udah pernah cerita di video aku ya, apa yang menyebabkan aku anxiety. Karena aku tuh merasa diri aku bersalah pada saat itu ya. Bapak aku sakit, aku jauh di Jakarta dan lain sebagainya ya. Kalau yang ngikutin aku dari awal pasti udah tahu. Setelah cari tahu penyebabnya, tentunya kita bakal menerima dong ya. Jadi udahlah, doain aja, jangan sampai itu terjadi lagi. Aku sih kayak gitu ya, berbesar hati aja, udah nggak usah lagi, itu udah berlalu. Jadi kita harus move on sama masa depannya, sama ke depannya gitu. Kemudian yang kedua adalah tidurnya itu harus cukup. Biasanya nih aku melakukan relaksasi atau yoga. Yoganya gimana Bun? Aku udah pernah videoin. Biasanya itu aku sering banget ikut kelas yoga di Anlin Indonesia. Setelah yoga itu pasti pikiran kita benar-benar tenang, relax. Jadi pikiran itu nggak bakalan kemana-mana, jadi tenang. Kita juga kayak nyaman gitu ya. Kemudian selain itu juga minum yang hangat-hangat. Biasanya nih kalau aku udah yoga, aku udah relaksasi, aku buat minuman madu, kasih irisan-irisan jahe. Emang boleh Bun minum jahe ya? Kalau aku sih boleh-boleh aja, tapi jangan ditumbuk ya. Jadi diiris-iris tipis aja, diseduh dengan menggunakan air hangat, lalu ditambahkan madu. Aku tuh biasanya konsumsinya setelah makan ya, sejam setelah makan. Dan biasanya tuh aku konsumsinya di sore hari. Itu enakan loh. Kemudian selain itu juga lakukan hal-hal yang menyenangkan sebelum tidur. Nah biasanya nih aku ngobrol sama anak, bercanda-bercanda. Jadi yang ada di mindset kita tuh ya, di pikiran itu adalah hanya yang menyenangkan, bukan hal-hal yang negatif. Nah kemudian saran aku juga kalian mandinya pakai air hangat. Biasanya sih aku kayak gitu ya. Aku tuh selalu mandi air hangat karena di rumah nggak ada air hangat yang ada di kamar mandi itu nggak ada air hangatnya. Aku rebus sendiri teman-teman. Aku rebus sendiri air hangat ya. Kemudian aku masukkan ke ember. Lalu aku tambahkan minyak kayu putih ya. Kemudian aku itu kadang mandinya sampai dengerin musik relaksasi. Jadi aku tuh berasa kayak lagi mandi di mana gitu. Jadi nyaman ya. Aku tuh dulu benar-benar perjuangan aku ya melawan anxiety. Aku tuh suka bangun tengah malam. Kemudian kalian juga harus menghindari pakaian-pakaian yang ketat. Jadi pada saat tidur itu pakaiannya yang longgar-longgar aja ya. Jangan pakai baju tidur yang ketat atau pakai jeans. Itu nanti bakalan membuat tidur kita nggak nyenyak dan nggak nyaman. Kalau misalnya kalian pakai AC, pakailah selimut ya. AC-nya juga jangan terlalu berlebihan. Biasanya sih aku pakai AC 20 sampai 22 lah ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga teman-teman pada saat tidur posisi bantalnya diperhatikan ya. Kalau bisa ditinggiin, biasanya itu aku pakai 3 sampai 4 bantal agar nyaman. Jadi kita itu nggak gampang bangun dan juga kita nyaman tidurnya. Biasanya itu enak banget. Kalian boleh coba di rumah ya. Nah, kemudian kalian lakukan hal-hal yang menyenangkan di pagi hari karena pagi hari, siang hari itu adalah nanti saatnya merekam. Otak itu nanti bakal merekam. Apa nih yang terjadi di siang hari? Apa nih yang kita lakukan di pagi hari? Kalau misalnya yang kita lakukan di pagi hari udah mulai bete, suntuk, sedih dan lain-lain, di malam hari itu nanti bakalan keulang ya. Akan muncul di sini, tayang di sini semuanya. Jadi aku tuh biasanya lakukan hal-hal yang menyenangkan, ngobrol sama teman-teman ya. Kalau di rumah aku biasanya masak kue kesukaan aku, ngobrol sama anak, bercanda. Biasanya aku buat lagu, buat puisi, kayak gitu sih ya. Hal-hal yang menyenangkan aja. Agar nanti kita pada saat tidur yang gak ketakutan. Biasanya aduh terbangun karena mimpi buruk. Dan aku tuh sering banget mimpi buruk sampai aku wudu. Setelah wudu kadang aku sholat tahajud. Pernah aku telepon sama aku malam-malam karena aku saking takutnya ya. Memang benar-benar anxiety itu luar biasa banget. Jadi kalian harus bisa melawan overthinking, harus berpikir positif ya. Caranya yaitu lakukan hal yang menyenangkan dan tips-tips aku yang lainnya ya. Untuk tips-tips overthinking ya, untuk menghilangkan overthinking juga ada kok banyak di YouTube. Aku juga terbantu sama motivator-motivator dari psikolog, itu yang banyak yang di YouTube. Kalian bisa searching ya, atau boleh cek.
Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat ya share aku kali ini, dan juga menjawab pertanyaan dari beberapa orang teman kita yang sudah bertanya. Jadi jangan pernah takut, itu hanya sensasi dan itu hanya bersifat sementara. Semua itu kita pasti bisa lewati, semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Buktinya banyak yang udah sembuh, jadi kalian gak usah takut, kalian tidak sendirian. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!